Oke, halo guys. Eh, tema kali ini untuk pick a card atau pilih kartu. Apa yang dia rasakan dan pikirkan ke kamu, dan juga apakah hubungan ini apakah kedepannya bagaimana? Apakah berlanjut ataukah selesai? Ini buat kalian yang masih in contact ataupun no contact. Oke, yang aku bacakan untuk free-nya, aku akan liatin bagaimana pikiran dia dan perasaan dia ke kamu. Untuk bagaimana hubungan kamu ke depannya, itu nanti kalian bisa akses di video lanjutannya. Oke, yang dimana kamu bisa join membership aku. Oke, untuk yang di sininya sekarang aku akan liatin apa yang dia pikirkan dan rasakan ke kamu. Nanti di yang lanjutannya aku akan lihat kelanjutan hubungan kalian akan bagaimana. Apakah ada kelanjutan, akan lebih baik atau tidak. Oke? So, sekarang kita mulai dari kita akan mulai dari nomor 1. Kita lihat untuk nomor 1 apa yang dia pikirkan dan rasakan ke kamu. The unseen. Okay. Too much is hidden from you. Menarik. Sebentar, sepi banget. Aku nyalain musik dulu. Oops. Oke, kita lihat tarotnya. Apa yang dia pikirkan dan rasakan ke kamu. Aku tadi mau ambil lagi. Keluar. Anyway, 2. The Lovers, Hangman, 4 of Cups, Four of Swords. Oke. Kartu di unseen ini menunjukkan bahwa banyak yang dia tutupi dari kamu, banyak yang dia simpan dari kamu. Apa yang dia simpan dari kamu adalah perasaannya dia. Perasaan terdalamnya dia mungkin yang tidak pernah dia ungkapin ke kamu. Yang aku lihat di sini, bisa jadi ini orang memang model orang yang agak closed off. Memang orang yang tidak ekspresif, orang yang tidak terbiasa terbuka sama perasaannya. But I do feel they have quite deep feelings for you. Dan aku ngerasa di sini ya
Entah dia masih sama kamu atau sedang sama kamu atau tidak bersama kamu, aku tidak tahu, di sini tidak kelihatan. But yang aku lihat di sini, dia masih punya perasaan sama kamu sampai detik ini. Dan aku ngelihat they're not happy. Mungkin ada dari keluarga atau dari teman-teman kenalin dia sama orang. Tapi aku sih ngeliatnya mungkin kalau cuman sekedar chat-chatan atau ya keluar bareng mungkin masih pernah. But belum ada orang yang bisa masuk ke dalam hati dia. Bisa jadi kalau yang situasinya seperti itu kalian sudah tidak bersama. Atau kalau misalnya masih bersama, aku ngelihat di sini dia ada rasa takut untuk membuka perasaan dia. Oke, aku lihat lagi. Aku ngerasa di sini kadang dia suka merasa dirinya apakah dia itu pantas sama kamu, walaupun dia mau, tapi dia kayak orang yang apa ya, dia ngelihat kamu orang yang menarik. Dan at some point mungkin hubunganmu menggantung. Aku ngelihatnya gini, dia belum berani untuk terbuka. Dia belum berani untuk bisa benar-benar gini loh. Kadang orang punya rasa segini, tapi yang dia keluarin cuma segini. Kenapa dia nggak keluarin segini? Karena takut sakit hati. Karena takut kecewa, tepatnya. Jadi semakin dia memberikan banyak, dia akan semakin banyak berharap juga. Dan dia akan semakin kecewa. Karena dia masih ada keraguan, apakah ragunya bukan sama kamu, tapi sama dirinya sendiri. Dia kayak lagi mikir, kayak lagi prepare, mentally prepare. Kayak dia lagi mempersiapkan apakah gue mau ngeluarin semuanya. Karena ditahan-tahan kan juga gak enak. Aku ngelihat beberapa dari mereka mungkin late bloomer. Late bloomer itu orang yang telat dewasanya. Dia pingin bisa ngeplong. Dia pingin bisa dia pingin bisa ngelit hubungan ini, tapi dia nggak tahu caranya. Dia pingin, ibaratnya kalau kamu perempuan, he wants to be your man. Bisa jadi umur kamu lebih tua. They want to lead you. Dia pengen jadi laki-laki buat kamu gitu loh. Tapi ada sisi dimana aku ngelihat dia itu ya masih kayak anak-anak. Kayak dia tuh gak tahu gimana cara ngelitnya. Gimana cara bisa mendominasi. I feel like they miss you. Kalau kamu lagi gak dalam komunikasi, I feel like they really miss you. They miss the moment. Tapi aku ngerasa di sini, makin aku buka kartu, makin aku ngeliat kebanyakan dari kamu sedang tidak dalam komunikasi.
Aku ngelihat dia pengen datengin kamu, tapi masih belum ada keberanian. So they miss you, they think about the moments with you. See, they want to see you again. They want to talk, they want to hang out. Mereka pengen ketemu, pengen apa ya? Dia pengen jalan bareng gitu. Aku ngerasa di sini they really miss you sih. That's why aku ngerasa kayaknya you're not in contact. Aku ngerasa dia pengen seperti dulu-dulu. Dia pengen aku ngelihat di Six of Sword ini. Aku ngerasa dia pingin membawa hubungan ini. Dia pingin dia nyetir hubungan ini. Nyetir dalam bukan dalam arti kata buruk ya. Nyetir di sini maksudnya dia mengelit. Ya memang itu fungsinya, role-nya cowok gitu. Tapi lagi-lagi dia masih kayak ada satu hal, aku nggak tahu ini apa. Ada satu hal yang masih membuat dia masih maju mundur nih. Coba kita lihat. Ya, Four of Coins. Four of Coins menandakan kalau ya dia masih diam di tempat. Ada pride sepertinya. Jadi gini, dia pengen sama kamu, dia pengen datang sama kamu, but dia nggak tahu nanti mungkin respon kamu bagaimana. Dia ada rasa takut rejection karena takut kena ke pride-nya dia. Untuk beberapa dari kalian mungkin ada masalah tentang mungkin dia ngerasa secara finansial dia belum cukup settle. Ada tendensi ke sana untuk beberapa dari kalian. Aku ngerasa di sini dia masih diam, tapi aku ngelihat juga dia akan datang. Ini orang memang cenderungnya slow, agak slow orangnya. Untuk mikir, untuk action itu agak slow. So yang tadi aku bilang ada kemungkinan kamu lebih dewasa. Jadi aku ngelihat di sini dia ini orang yang satu tidak terbiasa untuk terbuka secara emosional, tidak terbiasa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kayak ada rasa gimana ya, dia ngerasa kalau dia ekspresif, dia kayak ngerasa ditelanjangin. Kayak they feel exposed when they feel vulnerable in front of you misalnya. Jadi ada pride di sini kalau aku lihat. Pride-nya tapi bukan dalam arti ego, bukan. Tapi lebih kepada apa ya, ya harga diri lah, harga diri kita bilangnya, bukan ego tapi lebih ke arah harga diri. Jadi dia kayak merasa, jadi aku ngelihat ini orang juga mungkin dia bermasalah dengan pride, ada masalah dengan pride gitu loh. Jadi yang ngegantung dia sampai belum muncul nih, aku ngelihatnya ada pride di situ. Ya pride di sini kan ada perasaan takut kalau udah datang nih ditolak ya gitu loh. Kalau nggak ditolak sih oke aja. Tapi kalau sampai ditolak, harga diri gue motor di mana? Jadi ada perasaan seperti itu. Oke. Sebenarnya aku ngelihat di sini keinginan dia buat datang ke kamu tuh udah jelas. Dia tahu, dia mau gitu. Itunya dia tidak pertanyakan. Mau atau tidaknya itu bukan jadi masalah dia. Yang jadi masalah dia, kalau gue datang dan gue apa adanya, gue ngungkapin kalau dianya nggak mau terima gue lagi gimana. Nah itu masih bermain di pikirannya dia. Dan itu yang masih membuat dia maju mundur.
sampai dimana dia benar-benar bisa merasa bahwa rasa kepingin ke kamu dan takut kehilangan kamunya lebih besar dibanding pride-nya. Di situ dia akan maju kalau aku lihat. Jadi dia harus selesaikan dulu tuh si pride-nya dia tuh. Oke, so di video lanjutannya yang ada di di membership, kamu bisa klik join atau gabung di sebelahnya subscribe, tulisan subscribe di bawah video ini. Kalian bisa gabung dulu atau join ke membership, dimana nanti aku akan bahas tentang nanti dia datang gimana, kalian akan bersama lagi atau tidak. Nanti aku akan bahas di video lanjutannya. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Kita lihat apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu. Dan nanti kita lihat di video lanjutannya untuk lihat gimana ke depannya. Farewell to the moon. Okay. Oke. Aku ngelihat dia ini lagi ada di momen yang sebetulnya dia nggak tahu apa yang dia inginkan. Bentar ya. Aku nggak tahu, mungkin kamu sempat bertengkar hebat sama dia. Bisa jadi, dan aku ngelihat di sini kedekatan kamu dengan dia ini sebetulnya membuka pikiran dia. Tapi jujur aku tidak merasa terlalu banyak romans sih sebenarnya. Aku ngelihat di sini dia ini bisa jadi ada di masa awakening. Dan aku tidak banyak merasa bagaimana dia mikir ke kamu atau merasakan ke kamu sih sebenarnya. Karena yang kartu yang keluar ini lebih banyak ngomongin tentang dirinya dia. So, I don't know if dia itu bakal sama kamu lagi apa enggak, aku nggak tahu. But aku tidak ngelihat di sini yang tadi aku bilang tentang kamu dan dia. Aku dapat feeling di sini.
Sepertinya kalian memulai hubungan ini dari cinta segitiga. Kebanyakan dari kalian atau beberapa dari kalian. So this is quite specific buat kalian yang mungkin ada di situasi seperti itu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya, atau bisa jadi bukan cinta segitiga, tapi saat dia bersama kamu, dia itu rebound, dia itu lagi goyang, dia kenal sama kamu. And most probably kalian kenalnya lewat dating app. Most probably kalau menurutku. Jadi pada saat kamu kenal sama dia, kalian ngobrol, ngechat, mungkin beberapa dari kalian ada yang ketemu. But mungkin kamu sempat merasa kok kayaknya dia nggak konsisten, kok dia sometimes kayak pergi gitu aja, ghostingin kamu. Itu karena dia sendiri tidak dalam kondisi yang baik-baik saja sebetulnya. So that's why aku lihat di sini tidak ada romance yang gimana antara dia sama kamu sebetulnya. Makanya aku bilang kemungkinan besar ada cinta segitiga. Cinta segitiga dia pada saat dia ketemu kamu dia lagi in a rebound ya phase, dimana dia mungkin masih belum bisa move on dari mantannya. Terus dia ketemu kamu. Nah, dia dekat sama kamu, ngobrol sama kamu, ya ibaratnya orang lagi begitu tuh lagi buat menghindari perasaan sakit, lagi buat menghindari perasaan galau. Dan aku ngelihat sekarang ini makin kesini dia makin tahu apa yang dia mau. Dan aku jujur ya, sekali lagi aku tidak melihat adanya romance antara kamu dan dia. Sorry to say, kemungkinan besar ya kamu cuman hanya tempat reboundnya dia doang. Mungkin kamu di ghosting sama dia, udah di ghosting nih, dia udah nggak kontak gitu. Kamu bingung dia tuh sebenarnya gimana. Ya kalau aku lihat sebenarnya ya dia seneng mungkin ngobrol sama kamu, ketemu sama kamu, tapi ya aku nggak ngelihat dia ada punya perasaan lebih dari sekedar teman sih atau companion. Jadi di sini nggak ada perasaan cinta atau apapun, nggak ada. Tapi adanya sosok kamu membuat dia lebih sadar kalau ternyata dia tuh lagi rebound. Ya emang nyakitin sih gitu loh. Tapi ya that's life gitu. Nah itu yang aku kadang suka ajarin ke klien-klienku. Maksudnya gimana caranya supaya kita tuh bisa tahu gitu orang lagi kayak gimana dan kitanya tidak baper gitu loh. Dan aku ngeliat di sini aku nggak tahu apakah dia akan balik ke mantannya atau tidak. Aku nggak lihat di sini. Tapi yang pasti pelan-pelan dia makin tahu sebenarnya dia tuh maunya gimana. Aku nggak bilang sekarang dia udah tahu banget, tapi menuju ke sana, gitu loh. Dan ada kemungkinan besar untuk sebagian dari kamu dia nggak akan nyari lagi. Kalau memang kamu orang yang di ghosting, kemungkinan besarnya dia nggak akan nyari lagi. Well, maybe cari cuman sekedar basa-basi, tapi bukan untuk bersama. Oke. Ya aku ngerasa banget ini energinya orang rebound ini. Energi orang rebound. Dan dia sih sadar, ya antara sadar nggak sadar sih sebenarnya. Maksudnya dia sadar dia sekarang menuju ke arah dia tahu dia maunya apa. Tapi apakah dia benar-benar kayak ngerasa kayak dia nyakitin kamu apa segala macam sih? Aku nggak ngerasa di sini. Jadi murni ini benar-benar ngomongin cuman dia dan dirinya. Dan nggak ke kamu, tapi dia tidak memandang kamu jelek, gitu loh. Yang aku lihat di sini. Ya, dia mencari kenyamanan, dia mencari comfortness sebenarnya, mencari companion.
Dan dia menyadari itu. Kemarin-kemarin dia lari dari kenyataan, dia lari dari perasaannya dia. Sekarang pelan-pelan dia sudah mulai menyadari kalau gue nggak mau di situasi yang seperti ini, gue nggak tahu maunya apa, gue cuman happy, kayaknya ini nggak gue deh, gitu. Dan gue nggak mau dalam kehidupan yang seperti ini, gitu. Ya, di sini ada Four of Wands, tapi aku tidak melihat pernikahan atau aku tidak melihat hubungan. Aku hanya melihat di sini lebih kepada ya mencari aman, safe place. Aku lihatnya. So they were like orang yang spontan aja ketemu cewek. Kalau misalnya kamu cewek, ketemu cewek, enak diajak ngobrol, terus ya apa namanya dia juga lagi galau. Ya udah, why not gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Oke, so kita lihat ke depannya apapun yang terbuka untuk kamu dan dia, dan kalau memang masih sama keadaannya seperti ini, kita lihat apakah kamu akan ketemu yang potensi di video lanjutannya. Oke, buat yang belum member, kalian bisa member dulu, klik join atau gabung di bawah video ini, di sebelahnya subscribe. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, kita lihat apa yang dia pikirkan dan dia rasakan ke kamu. Untuk tahu ke depannya nanti gimana, jadi apa enggak, kita lihat di video lanjutannya yang ada di membership. Oke? Kita lihat dulu bagaimana pikiran dia dan perasaan dia ke kamu. Coral's Wisdom. Okay. Two of Cups, Knight of Swords, King of Cups, Five of Cups, Lovers, wow. Knight of Swords, the Moon, and Wheel of Fortune. Oke, yang aku rasain di sini gini. Dia punya perasaan sama kamu jelas, tapi aku ngeliatnya gini. Sekarang ini sebetulnya dia lebih merasa dia tahu seberapa penting kamu buat dia. Aku ngerasa ini hubungan yang sudah lama. Jadi ini bukan, kalau kamu baru ketemu sama orangnya, berarti ini readingannya bukan buat kamu. Ini spesifik. Jadi aku ngerasa ini bicara tentang hubungan yang sudah lama, sudah pernah terjalin lah intinya. Aku ngeliat di sini kayak pelan-pelan dia baru menyadari seberapa penting kamu buat dia.
Dan semakin dia merasa seperti itu, semakin dia suka sama kamu, semakin dia punya perasaan sama kamu. Kayak ternyata selama ini dia banyak mengerti gue misalnya. Itu baru dia sadari, belum lama. Dan aku lihat di sini, kalau kalian sempat bubar atau masih bubar, ada perasaan menyesal di dalam dirinya dia. Karena dia mungkin terlalu vokal, dia mungkin selama ini banyak menyalahkan kamu, dia selama ini banyak egonya, mungkin dia ngerasa dia selama ini yang benar. Ada rasa penyesalan, ada rasa malu, dan aku sih ngerasanya besarnya dia merasa sama kamu itu dia merasa dimengerti. Dan aku ngelihat di sini dia orang yang selama ini mungkin takut pakai hati. Bisa jadi dia sebelumnya pernah punya trauma, baik dari relationship sebelumnya atau dari orang tua. Jadi dia orang yang selama ini dengan sengaja tidak mau terlalu cinta sama orang, tidak mau terlalu membuka perasaan buat orang. Dia mencoba untuk selalu berpikirnya logika. Dan ibaratnya ya dia entah sebenarnya sadar nggak sadar dia nutup diri. Dan begitu dia ketemu sama kamu, dan begitu dia mungkin pacaran sama kamu, sampai akhirnya kalian mungkin bubar, di situ dia baru ngerasa, oh ternyata begini ya kalau gue tuh dimengerti orang. Mungkin selama ini dia merasa tidak ada yang memahami dia. Mungkin selama ini dia merasa cinta itu bullshit. Mungkin beberapa dari mereka bahkan tidak percaya cinta. Sampai akhirnya dia menyadari kalau dia dipahami. Ternyata ada orang yang bisa sayang sama gue. Ada orang yang bisa tulus sama gue. Ya. Aku ngerasa di sini bisa jadi dia kekurangan kasih sayang orang tua. Jadi dia ngebentengin diri supaya dia tidak sakit. Ya gue kayak misalnya gue nggak perlu, gue nggak pingin disayang sama orang. Kayak dia tuh kayak denial, banyak denial. Kayak gue nggak perlu disayang sama orang, gue juga nggak perlu nyayangin orang. Ya udah kalau pacaran ya pacaran aja, sama-sama membutuhkan gitu. Tapi dia merasanya kayak gue nggak peduli soal cinta, gue nggak merasa cinta itu sebenarnya ada. Tapi sebenarnya itu adalah rekayasa pikiran dia sendiri, kan takut sakit hati. Dia takut apa yang dia inginkan, ya ibaratnya gini lah, orang kalau namain diri pakai ego, ya berarti ada sesuatu yang dia tutupin. Tutupin di sini bisa sadar bisa enggak. Tapi intinya nge-wall diri, ngebentengin diri untuk supaya tidak sakit. But ya selama kita tidak membuka diri, ya otomatis kita juga sulit untuk menerima cinta. Jadi ya kalau ya ibaratnya ada, bahkan kalau ini kan cewek-cewek kadang suka lebih baik dicintai daripada mencintai. Itu omongan orang yang takut sakit hati sebenarnya. Takut kecewa. Nggak ada cerita yang lebih enak dicintain daripada mencintai gitu. Nggak ada. Itu statement orang yang takut sakit hati. Aku ngelihat di sini dia masih agak di kartu The Moon ini. Aku ngerasa dia tuh masih agak kagok sama untuk mengakui perasaan dia. Gue cinta ya, gitu loh. Kayak masih kagok.
Karena dia tidak terbiasa ada di situ. Tidak terbiasa diperhatikan orang, tidak terbiasa diperdulikan orang segitunya misalnya. Dan ada rasa sedih di dalam hatinya, di dalam dirinya. Kayak, kok gue gini amat ya? Kok gue malah ngebuang orang yang sayang sama gue, misalnya kayak gitu. Dan aku ngeliat di sini pelan-pelan pintu perasaannya dia terbuka. Ibaratnya heart chakranya terbuka. Dan di sini ada dia punya keinginan untuk, walaupun aku ngeliat di sini dia masih kaku ya, tapi ada keinginan kayak kayaknya gue nggak boleh deh kayak gini terus. Tapi masih kayaknya belum yakin 100%nya belum yakin. Tapi dia sebenarnya sadar, walaupun mungkin dia masih agak mendinai, tapi dia sadar kalau dia punya perasaan sama kamu. Dia sadar. Itu nyata. Kalau sesuatu yang nyata kan susah, kita nggak bisa tolak gitu. Mau ditolak kayak gimana juga kita tahu yang benernya gimana. Dia mencoba nggak menolak itu? Mencoba. Tapi yang namanya real itu nggak bisa ditolak. Gitu. Dan yang aku lihat di sini, dia masih gamang, masih bingung sama dia harus gimana, ngehandle perasaan ini gimana. Ya lagi-lagi karena tidak terbiasa. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. mau cewek mau cowok banyak. Walaupun lebih banyak di laki-laki sebenarnya. Dan di sini aku lihat ya, yang tadi aku bilang ya, keinginan dia untuk tidak seperti itu ada. Walaupun aku ngelihat di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan di dalam pikirannya dia. Apakah gue harus berubah? Apakah gue harus gini? Apakah gue harus gitu? Gitu. Jadi ini orang sebenarnya orang yang menurutku, orang yang nutup perasaannya itu tuh orang yang kesian menurutku. Karena dia tidak akan bisa ngerasain juga. Kalau dia nutup, dia nggak bisa terima, dia pun nggak bisa ngerasa. Jadi kasarnya dia nggak akan sakit, tapi dia juga nggak bisa ngerasa disayang pada akhirnya. Kan ditutup. Kalau namanya nutup mah semuanya ketutup gitu. Jadi nggak bisa kita nutup takut sakit hati, terus kita bisa menerima cinta dan kita merasakan cinta seperti orang yang terbuka. Ya nggak bisa. Semua ada konsekuensinya. Dan yang aku lihat di sini, dia masih kewalahan sama mengontrol dirinya, perasaannya itu dia masih kewalahan. Ya, jadi kalau misalnya kamu sedang tidak bersama orang ini, aku lihatnya ya memang dia juga lagi goyang. Di sini aku belum melihat dia akan datang ke kamu, tapi dia lagi mencoba mencerna perasaannya dia sendiri. Dan buat laki-laki biasanya ini agak lama. Dia mencoba mencerna perasaannya dia. Dia masih bingung sama perasaannya dia sendiri. Sama emosi-emosinya dia sendiri, dia masih bingung karena tidak terbiasa. Karena dia biasanya cuma semuanya dicoba dirasionalisasi sama dia. Ini perasaan nggak bisa dirasionalisasi. Jadi dia tuh antara kayak ini gini nggak ya? Ini tuh ini bukan ya? Gitu. Masih bertanya-tanya. Tapi kalau aku lihat dari kartu, dia tahu. Dia punya perasaan sama kamu, dia tahu. Ibaratnya gimana ya ngomongnya? Dia tahu tapi dipertanyakan. Ya itulah orang yang terbiasa denial, ya begitu. Dia mendinai karena terbiasa mendinai. Jadi pada saat yang aslinya itu ada keluar, dia bingung kok nggak bisa gue deny ya, gitu loh. Lucu. Oke, so kita lanjut untuk lihat ininya di membership ya. Kalian akses dulu di membership, join dulu atau gabung dulu untuk lihat ke depannya gimana. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 kita lihat apa yang dia pikirkan dan rasakan ke kamu. Dan nanti di membernya untuk video lanjutannya aku akan liatin ke depannya gimana, apakah hubungan ini ada masa depan atau tidak. Oke? Untuk yang belum member, kalian bisa member dulu, klik join atau gabung di bawah video ini, sebelahnya subscribe, baru nanti kalian bisa nonton video lanjutannya. Oke.
Oke, apa yang dia pikirkan dan rasakan kamu? Divine sensuality. Temperance. Oops. Magician. The Tower. Knight of Pentacles. Four of Swords. Knight of Swords. Eight of Pentacles, the Hermit. Okay. Aku ngelihat dia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Yang aku rasain gini, dia ada nggak ketertarikan sama kamu? Ada. Tapi aku ngerasa dia ngerasa tidak siap untuk bisa punya hubungan. Dia punya prioritas lain dalam hidupnya yang dia tahu dia harus di sana. Jadi kalau ditanya perasaan dia ke kamu gimana, pikiran dia ke kamu gimana? Kalau pikiran sih aku tidak melihat terlalu banyak. Kecenderungannya netral. Kalau ketertarikan ada, tapi aku nggak bisa bilang itu perasaan cinta. Ketertarikan ya. Dan aku ngelihat di sini sepertinya dia mengejar sesuatu. Entah itu karir, entah itu punya usaha yang lebih besar. Intinya dalam hidupnya dia. Atau bahkan mungkin kalau dia udah pernah menikah, dia punya anak, fokus dia ke anaknya. Ke masa depan anaknya. Jadi untuk sekarang, dia tidak mencari hubungan yang dalam artian komitmen. Kalau cuma dating-dating dia fine. Tapi lebih dari itu dia belum mengebuka diri. Itu yang aku rasain. Bisa jadi juga ada mungkin sebagian dari mereka yang sempat bangkrut atau sempat usahanya bangkrut atau usahanya menurun atau mungkin kerjaannya stuck. Intinya ada prioritas lain selain punya hubungan kalau aku lihatnya. Jadi yang aku lihat di sini dia tidak banyak berpikir tentang kamu, tapi dia lagi banyak berpikir tentang hidupnya dia sendiri. Bahkan ada beberapa dari mereka di otaknya ya cuma duit gitu. Atau pengen memajukan usaha atau ya intinya ada buat mungkin anak-anaknya. Aku ngerasa di sini ada momen juga dia kayak kecapean sama hidup, kayak mungkin beberapa dari mereka harus mulai dari nol, mungkin baru cerai. Intinya ada sesuatu hal terjadi dalam hidupnya dan dia menyadari kalau dia harus punya fokus di sana dan untuk
masa depan lah intinya. Dia lebih mikirin ke masa depan dia tuh mau gimana ke depannya. Tapi fokusnya lebih banyaknya bukan di hubungan, tapi mungkin kemapanan. Mungkin dia ngerasa selama ini kayak misalnya kalau dia cerai, dia ngerasa dia harus ngasih uang buat anak-anaknya. Aku rasa yang aku dapat ini tidak ada menuju ke relationship sama sekali. Bahkan kamu lihat di sini 1, 2, 3, 4, ada 4 major. Yang mana majornya di sini adalah major tentang orang dan dirinya, ngeberesin hidupnya. Dan kalau menurutku di sini memang ada satu situasi cukup besar dalam hidupnya dia, di mana dia memang harus lebih banyak melihat kehidupannya lebih dalam dibanding apa yang dia inginkan. Dia pengen bangun hidupnya seperti apa. Jadi dia nggak mau disibukkan dengan pikiran tentang hubungan kalau aku lihat. Makanya dia kayak untuk hal itu dia lebih cenderung kayak resting, istirahat. Kalau cuman sekedar mungkin keluar ngopi mungkin dia masih oke. Tapi intinya dia belum mau punya komitmen. Sekarang ini aku ngelihat dia kayak lagi banyak merenung, berpikir dia mau gimana, dia mesti gimana. Itu aja sih sebenarnya. Lebih ke sana. Ini kan sebenarnya pertanyaannya gimana dia ke kamu, tapi yang aku lihat di sini, yang aku rasain di sini justru nggak ada yang ke kamunya, ke dianya sendiri. Ya, mungkin ada beberapa dari mereka cuma mau FWB-an. Kayak gitu doang gitu. Jadi ya kalau kamu mengharapkan komitmen sih aku belum lihat. Di sini aku belum lihat. So my advice is just kalau kamu ngerasa memang ini orang gak konsisten, berarti relate. Ya berarti apa yang harus kamu lakukan adalah just forget about this person. Move on with your life. Aku cuma bisa bilang gitu sih. Karena ini orang gak bisa diharapin juga. Karena dia gak mikir ke sana. Kita gak bisa memaksa orang untuk punya hubungan sama kita, punya komitmen sama kita. Kalau orangnya gak mau kan dia belum siap atau apa kan kita gak bisa maksain juga. Dia harus punya keinginan itu datang dari dirinya sendiri. Ya, cuman itu sih yang aku lihat. Kita lihat coba major energinya. Four of Cups sih. Dia masih pengen nyendiri, dia masih ya galau, ribet sama urusan hidupnya. Dia ngerasa dalam keadaan situasi sekarang ini dia lagi gak nyaman. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa, wah apa gua kasih dia kenyamanan? Oh percuma. Dia bukan berarti dengan kamu memberikan dia kenyamanan atas dia jadi mau. Enggak. Ya paling kamu memberikan kenyamanan ya dia merasa lebih enak. Tapi ya gak merubah prioritas dia sih. So if you think like that, just stop thinking like that. It's gak ada bagusnya buat kamu soalnya. Lagi-lagi kamu tidak bisa memaksa orang yang tidak menginginkan apa yang kamu inginkan. Okay? So cuman itu. Ya untuk dilihat di readingan lanjutannya kita lihat potensi kamu, love life kamu ke depannya seperti apa. Kita lihat di readingan lanjutannya yang nanti kamu bisa akses di membership. Okay? So thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video. Bye.